we are So Science One Unlimited Learning. Halo Sobat Podgengsol, gimana nih kabarnya? Kak Dinda, gimana nih kabarnya? Baik, alhamdulillah, so far oke sih. Kalau Kak Raisa sendiri gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sedikit batuk ya. Ya, karena mungkin sedang musim hujan ya. Ya, karena sekarang. bulan berberan ya. Iya, biasanya kalau bulan berberan tuh katanya musim hujan. Iya, gitu, betul. teman-teman. Betul Nah, banget. sebelum kita membahas topik yang akan diperbincangkan kali ini, mungkin sobat-sobat Podgengsol di rumah nih belum pada kenal sama kita nih. Iya. Mending kita kenalan dulu kali ya, karena Iya, pepatahkan ya. Karena pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Betul banget nih. Boleh nih dari Kak Raisa dulu aja kali ya. Oke. Halo, nama aku Raisa Media dari kelas 12 MIPA 1. Halo, nama aku Dinda Dila Satriani dari kelas 12 MIPA 1. Kita tuh bersekolah di SMA Negeri 1 Lembang. Wah, semile. Love 9. Iya. Jadi kali ini kita ngebahas apa sih, Kak Raisa? Topik yang akan dibahas kali ini topik yang sedang ramai diperbincangkan di pelajar Indonesia. Gitu. Ya. Berarti lagi booming lah ya. Iya. Sering dengar juga kali ya, teman-teman. Bener. Ini Kayaknya boleh di deh rumah. aku langsung spill aja kali ya. Kita mau ke pembahasan apa sih gitu. Oke, Boleh gak sih? Boleh. Boleh ya. Jadi kita hari ini teman-teman Podgeng, kita bakal membahas tentang profil pelajar Pancasila. Nah, kira-kira yang terlintas di pikiran Kak Raisa ketika aku berbicara tentang profil pelajar Pancasila itu apa sih? Atau barangkali juga sobat Podgeng di rumah gitu tahu gitu kan, boleh berkomentar nanti gitu. Iya. Menurut aku profil pelajar Pancasila itu menerapkan apa ya, nilai-nilai mungkin ya. Oh iya benar, nilai-nilai yang ada di Pancasila. Iya. Kayak gitu ya. Iya. Terus juga membuat generasi lebih maju juga. Benar. Karena mereka akan berkembang gitu ya dengan adanya profil pelajar Pancasila. Iya. Nah, kalau dari Dinda sendiri, ketika Dinda berbicara tentang profil pelajar Pancasila, mungkin ini suatu rencana dalam pembentukan karakter bagi pelajar Indonesia. Karena dibentuknya profil pelajar Pancasila ini pasti punya tujuan dong. Benar banget. Ya. Bahkan katanya profil pelajar Pancasila ini terbentuk karena satu pertanyaan yang besar. Boleh dilontarkan Kak Dina? Boleh nih. Jadi pertanyaannya seperti ini. Kira-kira pelajar dengan profil atau karakter dan kompetensi apa sih yang akan dilahirkan dari profil pelajar Pancasila, katanya gitu. Karena profil pelajar Pancasila ini adalah bentuk upaya kebijakan dari kurikulum Merdeka Belajar, kayak gitu Kak Raisa. Nah, sementara tujuan dari pembentukan profil pelajar Pancasila itu karena Bapak Nadiem yang kita sangat banggakan ya, terutama yang membuat kurikulum Merdeka Belajar ini ingin membuat pelajar di seluruh Indonesia itu berkembang dan mencantumkan dalam diri nilai-nilai yang ada di Pancasila. Ya. Kayak gitu. Saya itu juga mungkin dalam berkembang tuh karena Indonesia sudah tertinggal kali ya. Iya betul banget Kak Raisa. Karena kita kaum berbahan ya selama 2 tahun kemarin. Mungkin teman-teman Podgen juga merasakan itu kali ya. Mungkin Kak Raisa sendiri. Karena mungkin kita berdua ya. Kita berdua ya. Nah, mungkin dari pertanyaan tadi ada 3 rasa. Iya benar. Boleh dibacain sama. Yang pertama itu ada pelajar sepanjang hayat. Karena kalau kalian cari di Google tentang profil pelajar Pancasila itu pasti ada kata sepanjang hayat. Betul. Karena di sini pun profil pelajar Pancasila itu tidak hanya selalu di sekolah. Iya. Kadang kita bisa mengimplementasikan itu di lingkungan masyarakat, pokoknya di sosial, keluarga, di berbagai macam. Kalian mau gimana pun. Tapi kalau kalian berwarga negara Indonesia khususnya ya, karena kita punya pedoman dan ideologi itu Pancasila. Kayak gitu nih Pancasila. Iya, kalau yang kedua tuh ada apa lagi sih? Yang kedua itu ada kompeten. Nah, iya. Kompeten yang dimaksud tuh maksudnya mungkin karena kita kan sekarang di abad 21 ya. Mungkin dari ada pun nilai kompeten yang terdapat dalam frasa utama tuh karena seiring berkembangnya zaman kita kan perlu sesuatu yang baru. Ya. Jadi kalaupun mungkin pelajar-pelajar Indonesia kalau tidak kompeten, bagaimana kedepannya bisa berinovasi gitu kan? Karena Indonesia ingin maju. Iya, kita mau setara sama yang lain. Bahkan kita pengen lebih nggak sih? Iya, tapi karena sesuatu ada prosesnya, makanya dibentuk
seperti ini. Iya, makanya ada pembentukan profil pelajar Pancasila. Iya. Nah, yang terakhir tuh yang ketiga tuh Yang ada ketiga apa sih? ada karakter dan Perilaku. Iya, bener banget. Karakter dan perilaku ini memang sangat harus kita poinkan karena ini yang paling kelihatan loh di antara semuanya, ya nggak sih? Cara kita bermasyarakat, cara kita berbicara itu pasti dinilai dari kita sendiri gitu. Kadang seseorang tuh tidak bisa dinilai dari luarnya doang nggak sih, Kak Raisya? betul banget. Kan? Karena Makanya ada apa tuh kata-kata don't judge by cover. don't judge book by cover. Iya, bener banget. gitu. Iya, jadi kalau kalian sudah punya nilai-nilai Pancasila yang tertanam dalam diri kalian, mungkin kalian akan lebih hebat dalam menjalankan hidup ini gitu. Apalagi jauh lah pokoknya dari kata kriminal. Iya nggak sih? Iya, betul. Iya, bener banget. Nah, mungkin untuk selanjutnya Kita ada elemen-elemen nih Iya. dari profil pelajar Pancasila itu ada 6. Yang pertama tuh ada Yang pertama berakhlak mulia dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Boleh? Menurut aku ya, Iya. pelajar Indonesia itu berakhlak mulia, yang berakhlak dalam hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Iya. Jadi mungkin dia harus memahami apa itu agamanya sendiri, gitu ya. Ya, Terus yang dianutnya. iya, cara dia mempresentasikan dia sebagai agama tersebut dengan baik begitu ya mungkin. Lalu pemahaman tersebut tuh harus dikerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jangan misalkan sholat, ngaji tapi tidak tahu apa arti dari isi tersebut gitu. Iya. Jadi sama aja bohong gitu sebenarnya. Jangan cuman kayak ya udah sih aku ngaji cuma Iya. buat ini. Iya, nah jangan kayak gitu Cuman ya. buat kelihatan Sobat sama orang tua, podcast. jangan. Jangan banget. Atau enggak pengen berdoa gara-gara si doi enggak suka balik gitu kan. Aduh, itu jangan nih, banget. teman-teman kalian terus ikhlas, harus Karena sangat memahami ibadah gitu. karena mencari pahala dan Allah. Betul. Atau enggak karena Tuhannya Iya, yang benar sekali. dianut ya. Lalu juga ada beberapa poin nih di dalam berakhlak mulia. Jadi bahas-bahas tentang akhlak nih ya. Kira-kira ada 4 apa 5 ya? 5. 5. Ada 5. 5 nih. Kalau yang pertama tuh kalau nggak salah ada akhlak beragama, lalu akhlak pribadi, lalu akhlak manusia, ya, akhlak terhadap alam, dan sama- akhlak bernegara. Ya. Nah, sebenarnya udah banyak banget yang ada di SMA Negeri 1 Lembang nih, udah Hampir lengkap semua banget nih, nggak hampir sih? semua ada. Hampir semua. Kebetulan SMA Negeri 1 Lembang ini sekolah adiwiyata. Ya, itu Berarti masuk ke akhlak alam. Bener banget. Selain Terus ada apa alam lagi? juga itu manusia gak sih? Masuk ya? Bener, iya. Pribadi juga masuk. Lingkungan Masuk. kan, iya semua masuk. Keren banget sih emang SMA Emang itu tuh keren. keren banget. Keren banget. Bahkan akhlak bernegara pun kita jalankan setiap harinya kayak Upacari. menghormati ya. Upacara maksudnya. Lalu ada menghargai sesama. Iya, itu Toleransi gitu. menghargai gitu. itu emang harus dari kecil kita pasti udah diajarin Bener kan banget, caranya Raisa, menghargai. iya. Dan caranya beragama mungkin ya. Iya. Cuman mungkin dalam profil pelajar Pancasila ini Di- lebih lagi dikembangkan Iya. gitu, dan diwajibkan tentunya untuk pelajar Indonesia kayak gitu. Kita Diperluas berlanjut lagi mungkin lah ya ke untuk poin jadi- kedua. Kita udah sebutin poin-poinnya, mungkin barangkali teman-teman bisa search lagi tentang profil pelajar Pancasila di poin pertama kayak gitu. Mungkin karena info yang kita dapat cukup untuk kita, tapi Iya. untuk kalian belum cukup. Mungkin gitu. Kita kan sama-sama Ya. belajar di sini. Ya, ya, karena Kak, kita menggunakan kurikulum 2013. Iya, kita anak bungsunya nih Kita guys. angkatan terakhir yang menggunakan Betul 2013. sekali. Kurikulum 2013. Karena sekolah kita udah menerapkan kurikulum Merdeka 2 tahun yang lalu. Jadi selama 2 tahun ini SMA Negeri 1 Lembang sudah menerapkan kurikulum Merdeka. Iya, Nah, iya. mungkin kita lanjut aja ya ke poin yang Kedua kedua, ya? ciri Kalau utama masalah itu, Pancasila. Yang kedua tuh ada berkebinekaan global. Nah, berkebinekaan global itu apa sih Kak Dinda? Boleh dijelaskan nggak? Kalau dari kata-katanya berkebinekaan global, berarti bineka itu kita punya kan? Kita punya Iya, bineka loh di Indonesia punya. tuh. Bineka Tunggal Tunggal Ika. Ika. Artinya tuh berbeda-beda tapi Tapi tetap satu tujuan. Nah, ya benar. Ya. Tapi ini karena berkebinekaan global, berarti skalanya global nih. Global Ya. itu kan mendunia berarti ya, Mendunia. Kak Raisya. Jadi kita harus mempertahankan budaya luhur atau lokalitas dan identitasnya tuh tetap ada gitu. Jadi kita harus Tapi- memilah dan memilih mana budaya yang baik buat kita gitu, Kak tapi Raisya. selain memilih juga kita harus bisa menerima budaya-budaya lain. Bener banget. Itu berarti menimbulkan rasa menghargai. Benar, karena menghargai dan toleransi itu sangat dibutuhkan banget ya. Soalnya kayak kadang kita perpecahan tuh sering banget terjadi Iya, karena apalagi satu di hal Indonesia kecil gitu. kan. Iya, kita kan banyak suku dan budaya ya. Ya, Begitu. Dan terus kayak kalau misalkan terbentuknya suatu budaya baru dari luar maupun dalam tuh, kalau misalkan kita bisa memilah dan memilihnya,
kadang bisa jadi suatu hal budaya yang baru tapi tetap berpegang pada Pancasila. Iya, jadi kayak gabungan budaya gitu ya. Iya, kayak gitu. Kan bagus juga ya. Iya, bagus. Dan sama kayak yang pertama, di sini juga ada poin-poin, ada 3 poin yang penting nih karena di berkebinekaan global. Yang pertama tuh ada mengenal dan menghargai budaya. Seperti yang tadi Karaisha dan aku obrolin. Sampaikan. Iya, bener banget. Kalau menghargai itu emang penting sekali ya Karaisha. Menurut Karaisha, antar budaya dan suku itu perlu nggak sih saling menghargai? Perlu, karena kalau misalkan kita nggak ngehargain suku-suku lain atau budaya-budaya lain, pasti nanti terjadi apa ya, perang-perang, perpecahan. Gitu ya. Mungkin kita juga ada belajar sejarah kali ya, kayak APRI, terus ada G30 SPKI. Iya, terus ada apa lagi ya? Banyak ya kayaknya. Adi Ajis, DTI. banyak banget. Dan kita kayaknya jangan lagi sampai terulang yang banget ya Karaisha. Makanya kita harus memperluas rasa menghargainya. Betul sekali Karaisha. Lalu ada kemampuan komunikasi intelektual dan berinteraksi dengan sesama. Nah, di sini tuh ada, karena misalkan Karaisha dari Jawa misalkan, aku dari Sunda. Nah, kita kan punya adatnya masing-masing ya Karaisha. Dengan kita saling menghargai, mungkin kita akan saling paham dan mungkin bisa belajar bareng tentang budayanya Karaisha seperti apa, budayanya seperti apa. Jangan sampai kayak kita aku mah budayanya Jawa, aku budayanya orang mah Sunda gitu ya, Sunda banget. Jangan kayak kita ngejudge satu budaya. Iya, jadi gara-gara kita budaya itu tersebut ya. Iya, jadi kayak kalau bisa sih saling belajar bareng ya sih. Soalnya asik loh. Budaya Indonesia tuh kan banyak banget. Provinsi banyak banget ya. Wah, gila. Yang terakhir itu ada refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Nah, jadi kalau secara reflektif memanfaatkan kebinekaan tuh baik banget bagi bernegara dan berbangsa. Karena emang ketika kita bisa merefleksikan kebudayaan dimanapun dan kapanpun, kita pasti bisa menghargai orang dan kita tuh bisa menjalin hubungan dengan siapapun gitu. Makanya kayaknya dari kedua poin yang tadi kita udah bahas, poin yang aku dapat nih ya dari kedua ciri utama profil pelajar Pancasila itu menghargai gak sih? Iya, menghargai. Emang itu paling pentingnya tuh menghargai budaya, terutama di budaya karena ini berkebinekaan global. Yang skalanya tuh global. Nah, makanya mendunia. Kita lanjut aja kali lanjut ke poin ketiga. Ada apa ya? Gotong royong. Kalian kalau dengar gotong royong pasti kayak dari SD juga kayaknya gotong royong juga sering dengar ya. Tapi pasti identik dengan kerjasama atau enggak berkelompok. Bener. Soalnya kalau dirasa gampang ketika berbicara tentang gotong royong, padahal nggak segampang itu loh untuk menyatukan satu pendapat. Pendapat susah banget. Kayak kemarin kita ya, contohnya nih, kita tuh ada ujian praktek. Pernikahan. Mungkin kekompakan dan kekreatifan otak-otak kita di kelas diuji gitu, kesabaran, kayak berdiskusi, berpendapat tuh sangat-sangat diuji. Kenapa? Karena ada yang Raisa pengennya begini, Dinda pengennya begini, jadi susah gitu ya Kak Raisa. Bukan dua aja kali ya pendapatnya, itu banyak banget pendapat di 35 kelas. Siswa di kelas dan kita harus siswa. Jadi satu gitu, itu susah banget. Mungkin dengan adanya nilai gotong royong jadinya makin semangat kita untuk bisa mempersatukan pendapat kelas. Jadi kita menemukan sebuah solusi untuk ujian praktek ini, kita maunya kayak gimana. Sebenarnya nih skalanya pun tidak hanya di sekolah aja, bisa bermasyarakat, di keluarga juga kadang kan ada musyawarah dan segala macam. Organisasi di luar sekolah, mau di dalam sekolah juga pasti butuh banget gotong royong. Nah, bahkan ada 3 poin yang penting juga, yaitu kolaborasi, kepedulian, sama berbagi. Nah, jadi ketiga poin ini tuh emang sangkut pautnya sama yang tadi kita bahas, gotong royong. Jadi tidak semudah itu sebenarnya gotong royong. Makanya kalau misalkan teman-teman sobat podcast di rumah udah yang kayak gini, ini mah basic nih, profil pelajar Pancasila apa sih, basic banget. Tidak semudah itu untuk berkata gotong royong gitu ya. Karena gotong royong tuh apa ya, jangan egois ya. Jangan egois. Karena setiap manusia tuh punya ego gitu nggak sih? Iya, pasti. Iya. Mau lanjut aja kali ya, karena gotong royong itu terus kalian udah ke berapa ya sekarang? Aku lupa deh. Berarti sekarang keempat. Sekarang kelima apa keempat? Empat ya. Keempat tuh ada mandiri. Nah, karena tadi udah gotong royong berkelompok, sekarang mandiri. Mandiri bukan berarti individual. Betul. Dan ini tuh profil pelajar Pancasila tuh
tidak semacam-macam digabungkan secara satu persatu gitu. Jadi ini harus Ada secara kaitannya. berkesinambungan dan berkaitan. Soalnya kalau misalkan dipisah secara satu-satu, gotong royong dan mandiri itu kan jauh ya. Iya. Maksudnya kayak nggak nyambung nih apa. Ini mandiri sama Iya. bersama-sama kayak apa gitu nggak hubungannya nyambung, gimana gitu. Tapi karena profil pelajar Pancasila itu harus berkesinambungan dan sepanjang hayat, makanya harus dilakukan secara bersamaan. Iya, Kayak betul gitu. banget. Nih kalau Kak Raisa sendiri suka mandiri nggak sih di rumah? mandiri Mandiri bener nih, mandiri. benar Apa sih contoh yang dilakukan apa sama ya? Kak Raisa kalau mandiri itu kayak gimana gitu? kayak ngerjain tugas rumah. Kan kita biasanya nih sama orang tua udah dikasih tugas Iya, rumah ya. iya. Kayak kamu hari ini ngerjain ini, nyapu ini. Nah, kita tuh harus ngerjain sesuai apa yang dikasih karena mandiri itu pasti ada tanggung jawab gak sih? Tapi kalau misalkan masih diingetin bukan mandiri dong Kak Raisa. Iya juga sih. Tapi disuruh Nggak ada. doang, Kita disuruh. gimmick iya aja, Iya. gitu. Boleh. Jadi di kemandirian ini pun sebenarnya karena masuknya dalam pelajar ya, berarti lingkungannya terutama di sekolah. Nah, pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri yang yaitu harus bertanggung jawab atau berproses Dalam belajar itu harus benar-benar mandiri gitu. Iya. Jadi jangan berkegantungan sama orang lain atau mungkin nyontek tuh. Itu tuh nyontek tuh salah satu sifat tidak mandiri. Tapi kita juga sebenarnya pernah sih, gak apa-apa ya, sih. tapi ya. Nah, karena mandiri itu ada di kurikulum Merdeka ya. Iya, Jadi iya. karena kita sering dengar di kelas 12 gurunya tuh ngasih materi ke kita, tapi kita harus lebih memperdalam lagi materinya. Tapi guru tuh cuma ngasih materi cuma segini misalkan. Iya, jadi sebenarnya guru tuh hanya fasilitator. Ya, Dan kita yang harus mencari dan lebih belajar dalam. lebih dalam lagi. Karena emang di kurikulum Merdeka Belajar ini kita dituntut untuk mandiri ya. Iya. Kak Raisa. Itu bagus banget loh. Sehingga adik-adik kelas kita mungkin kita nggak kerasa Merdeka Belajar itu seperti apa. Cuman aku lihat tuh fase E sama fase F selalu berinovatif loh dalam Iya. karya-karyanya. ya benar banget. Kak Raisa pernah lihat gak sih showcase yang Pernah di aku kelas pernah fase E? waktu itu lihat fashion show-nya kelas fase F apa F gitu ya. Iya. Gaun gitu dari Sampah. kresek kalau nggak salah. Kresek putih. iya. Aku kira itu kain, ternyata Iya. kresek. Yang warnanya putih bukan sih? Iya. Iya bener-bener, masalahnya aku kayak ini apa kok berlapis-lapis, berlayer-layer gitu kayak kan, lucu kain banget. kan. Iya, terus pitanya tuh pita jadi kayak apa sih tuh yang kertas kresek yang wajib, tau gak sih yang kayak minyak gitu, kertas gitu. minyak. Iya bener banget kayak gitu, pokoknya keren banget ya. Mungkin adik kelas kita. dari ini kita bisa lanjut ke poin yang selanjutnya nggak sih, berhubungan nggak sih? Oh iya, sebenarnya berhubungan sih. Terus ada regulasi diri sebenarnya ada poin lagi karena ada 2 poin kan. Yang pertama ada kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi. Karena emang karena dituntut mandiri, Iya. kita harus tahu kemampuan kita sejauh mana sih, kemampuan kita ada di mana sih gitu. Bisa Mengeksplor. mengeksplor Iya. dan mengatur diri kita. Mulai Supaya dari fokus pada pikiran, tujuan itu. mulai dari Iya. pikiran, ego, tujuan juga kayak gimana gitu. Kita Iya. harusnya kayak gimana? Iya. Jadi bagi sobat podgeng yang di rumah nih, misalkan kalian sekarang anak SMA kayak kita. Nah, sobat podgeng itu harus cepet-cepet memutuskan sesudah lulus tuh mau kemana, mau kuliah atau mau nikah. Soalnya Iya. kalau misalkan kalian pacaran, mungkin akan mendekatkan kalian pada pernikahan. Meskipun Betul, meskipun ada sisi positifnya juga, pasti tapi ada seluruh kegiatan tuh ada sisi positif dan negatifnya. Iya. Tapi teman-teman tuh harus bisa memilah dan memilih memilih. lagi kayaknya yang lebih mendekati untuk berkuliah atau nikah tuh yang mana sih? Ya. Pacaran atau enggak? Ya, gitu. Tapi menurut aku ya, kita mendingan menuntut ilmu dulu guys. Betul banget. Karena Indonesia itu sangat luas ya. Iya. Banyak sekali yang kita bisa eksplor. Iya, Maksudnya, betul. apalagi di umur-umuran kita kan. Iya, Kita masih santai SMA lah, nggak begitu rumit kayaknya di Iya. umur-umuran kita. Mungkin memang kita rumitnya harus fokus ujian. Iya. Tapi emang seperti itu. Iya, memang sudah jalannya seperti itu. Iya. Oke, lanjut ke ciri khusus Yang keberapa ya? profil Pancasila kelima. 5, oke. Karena saya tahu nggak sih poin kelima itu apa? Benar kali. Bernalar kritis, bener banget. Bernalar kritis kayaknya tuh lebih ke perdebatan gitu ya, kayaknya lebih ke Iya, kayak hal yang berpikir cepat gitu. berpikir dalam keadaan kritis gak sih? Betul. Kayak misalnya kan kita harus mandiri nih ya. Dari tadi kan, dari poin yang tadi kita mandiri. Emang Terus kita- berkesinambungan ya ternyata ya. Iya kan, memang profil Pancasila itu dibuat untuk satu tujuan tapi ya, membentuk karakter. ya, Iya betul. Dan tapi saling berkesinambungan. Menyatu, berhubungan. Nah, ini ada benar Fritz tuh kataku karena kita dibuatnya bisa ada showcase nih. Terus kan itu
guru tuh cuman untuk melihat keadaan kita aja. Iya. Nah jadi Mengawasi iya ya? mengawasi doang. Nah kita tuh berarti harus berpikir kritis, kita tuh harus kayak gimana. Kita gak harus minta petunjuk-petunjuk guru terus kan. Jadi kayak kita harus nyiptain kayak gini, nyiptain kayak gitu. Jadi perlu banget sih ini benar kritis. Iya, jadi kalian juga harus menilai sesuatu secara objektif. Karena kalau misalkan gak objektif, kalian bisa dapat hoax. Nah Kayak kabar-kabar burung tuh sekarang Iya. ya, kayak kadang kita kan main sosial media enggak sih 24/7 setiap Iya. hari, mungkin dari TikTok, dari Instagram, Twitter, WhatsApp, Facebook, atau platform apapun itu di ya sosial pokoknya media gitu. tahun-tahun sekarang tuh medsos Iya. nomor satu. Kayaknya kalau nggak punya medsos ini nggak mungkin Iya, kayak mungkin, nggak ada kayak- orang. Even kayaknya kalau nggak punya Instagram, WhatsApp lah. Iya, nggak sih? minimal. Karena itu buat belajar juga. Iya. Nah, langsung benar kritis itu punya Poin gak sih? pasti punya poin. Tapi sebelum ke situ aku ada yang masih mau dibicarain lagi nih, kayak Oke, membangun keterkaitan antara berbagai informasi. Jadi kayak misalkan ada informasi baru yang nempel di otak kita harus bener-bener kayak ini kayaknya gini lala gitu. Jadi kayak bener, karena nggak boleh langsung kemakan. Iya juga sih. Bahaya soalnya kalau langsung makan, karena bahkan menghakimi seseorang tuh nggak boleh. Jelas. Makanya Karena- kita harus secara objektif kalau lihat Iya. sesuatu. Jadi benar kritis lah ya. Iya. Bener. Langsung kita ke poin Poin aja kali ya. Poin boleh. Poin itu kalau nggak salah ada 4. Yang pertama tuh ada memperoleh dan memproses informasi dari Dan gagasan. Nah, yang tadi aku sebutkan, kita harus nggak boleh ke makan hoax gitu, makan sama covernya gitu, kayak gitu. Langsung menganalisis dan mengevaluasi penalaran. Bener, harus dianalisis dulu. Kayak balik lagi ke yang tadi obrolan kita ya. Iya, poinnya sebenarnya ke poin situ tuh sih. Apa yang kita omongin itu udah ada Iya, poin-poinnya di situ Cuma kita akan sebenarnya. memperjelas lagi Iya, gitu. yang ketiga poinnya apa Kak Dinda? Merefleksikan pemikiran dan proses berpikir. Jadi kayak kita harus tenang, nggak boleh emosional kalau lagi berpikir. Karena aku yakin kalau misalkan kita nggak tenang dalam suatu keadaan, pasti ujung-ujungnya tuh nggak bener deh. Betul banget. Karena pasti kelas 12 atau enggak sobat pot geng di rumah, kalau misalnya kita ngadepin suatu situasi terus kita kayak apa ya, terburu-buru gitu berpikirnya. Iya, jadi Nggak keputusannya bener. nggak bener. Iya. Karena itu keputusan yang diambil saat-saat, jadi nggak dipikirin dulu loh. Iya, dampak kedepannya dari gimana. kedepannya tuh kayak apa. Iya. Gitu. Yang terakhir boleh deh sama Kak Raisya di Mengenal keputusan gak sih? iya benar-benar mengenal keputusan. Jadi mengambil ya. Kalau mengambil keputusan secara objektif, kita simpulkan aja ya. Kita akan mengambil keputusan secara objektif, secara tenang dan bernalar kritis. Emang poinnya pada poin kelima ya. Iya. Soalnya untuk bernalar kritis itu diawali dengan mengambil keputusan. Nah, kayak gitu kali ya. Jadi jangan gara-gara ciri utama dari profil pelajar Pancasila itu bernalar kritis, bukan berarti kita harus berpikir cepat tapi salah mengambil keputusan. Itu salah banget, jangan kayak gitu. Masih ada poin-poin yang makanya tadi kita obrolin ya, Iya. soalnya takutnya salah tangkap juga nih Iya. buat sobat-sobat podcast di rumah. Mungkin cukup gak sih untuk poin Cukup ini? ya, kita ingin ke berapa lagi ya? Ke terakhir gak sih? Terakhir, ada kreatif. Ya, kreatif. Ini tuh kalau misalkan aku ngobrolin tentang kreatif ya, Banyak banget sih. kayaknya tuh aku keinget langsung sama adik-adik kelas kita sih, yang keren-keren itu. Iya. Soalnya mereka tuh bikin biogas. Oh iya. Iya. Terus kan kamu tahu minyak yang udah beberapa kali goreng, itu kan biasanya dibuang kan. Iya. Kalau mereka tuh jadi lilin loh. Emang bisa? Bisa. Aku baru tahu ya. Iya, kayak terus ada yang bikin mobil listrik dari sampah. Itu yang kemarin Showcase yang kita tonton itu. Iya. Terus Terus, lagi banyak hal sih. sekolah kita juga ada ini kan, kalau nggak salah eskul yang robot itu. Oh, robotik ya, yang Iya. sih? Iya, keren. Mereka tuh bisa bikin robot loh, guys. Itu keren banget sih. Itu padahal anak umur berapa ya? 16 lah. 15 gitu. Lalu ada 2 poin sebenarnya di elemen kali ini, yaitu menghasilkan gagasan yang orisinal. Nih, kata-kata orisinal itu kan suatu hal yang baru ya, Iya. sesuatu hal yang dari sederhana bisa dikemas menjadi luar biasa bagus gitu. Kayak gitu. Kita dituntut untuk seperti itu karena memang ini di zaman sekarang memang harus berpikir cepat dan kreatif. Kalau enggak kalian bakal Kayak ketinggalan zaman gak sih? gitu. Kalian nggak bisa Iya, kayak kasarnya nggak bisa misalkan hidup gitu. nih Dinda punya pemikiran kreatif, terus bisa berpikir cepat. Sedangkan aku enggak, kayak minder gak sih? Iya. Oh, kayak- bener ya? Oh, enggak ya? Wow. Iya bener banget. Jadi kayak kok dia bisa kayak gini ya, tapi aku nggak bisa gitu. Jadi
Iya juga sih. Iya. Menonjolkan Jadi, diri berarti ya. benar-benar selain memiliki gagasan yang orisinal, Iya. mereka juga harus punya karya yang orisinal juga nih Iya. Kak. Karena jangan sampai gagasannya udah ada tapi ketika mau membuat karyanya malah nyontek-nyontek ke orang lain, sama aja bohong gitu. Kayak misalkan, plagiat. Nah, iya, plagiat kayak gitu misalkan kan. aku mikir gini, kayaknya aku bakal bikin kentang gorengan kayak gini deh Iya, gitu. tapi mirip persis. banget persis gitu. Jangan deh, kayaknya harus lebih yang baru gitu, Iya, supaya kayak ada bentuknya baru kayak atau gitu. apa Iya, gitu ya. karena original kan. Iya. Ini kata-katanya yang di highlight tuh si originalnya kayak Terus gitu, poin Aisyah. kedua ada apakah itu? Sebenarnya poin 1 dan poin kedua kayaknya udah termasuk deh apa yang tadi kita obrolin, Karena kayak gitu. Seperti yang Kak Dinda bilang, kalau misalkan di poin-poin ini atau ciri umum dari profil pelajar Pancasila itu saling berkaitan. Iya. Tuh, mungkin ada lagi? Kayaknya cukup ya, sampai udah 6 nih kayaknya. Udah 6 ya. 6 Tapi kita bahas kayaknya kita ada yang perlu dibahas di satu lagi. apa tuh? Karena kita kurikulum 2013, Iya. apakah profil pelajar Pancasila ini bisa digunakan di Kurtilas atau cuman di kurikulum Merdeka aja? Kalau menurut aku sih ya, sebenarnya karena ada kata sepanjang hayat, mungkin kalaupun kita sudah tidak jadi pelajar, misalkan kita jadi ibu rumah tangga atau apapun itu, kayaknya profil pelajar Pancasila itu selalu ada di dalam diri kita, karena ini implementasi dari kata-kata Pancasila, ideologi kita sendiri, ideologi negara kita sendiri. Jadi maupun di kurikulum apapun, misalkan berubah lagi, bukan kurikulum Merdeka lagi, sebenarnya profil pelajar Pancasila ini sangat-sangat bagus, Karaja. Masih bisa diterapkan ya. Bener banget, karena dari sebelum ada profil pelajar Pancasila pun SMA Negeri 1 Lembang sudah mengimplementasikan hal tersebut, tapi mungkin dipertegas lagi dengan adanya profil pelajar Pancasila kayak jadi gitu. sebenarnya SMA kita tuh keren banget lah, kayak parah. Tepuk tangan dulu dong. Pas Lembang, kita dukung. Love you. Oh iya, jadi kesimpulan yang dari pembicaraan kita kali ini apa sih, Kak Reza? Menurut aku pembicaraan kali ini, kesimpulan yang bisa aku ambil atau simpulan ya, kita itu harus sering belajar, menggali, tapi sebelum bertanya ke orang, kita tuh harus mencarinya sendiri. Benar. Nah, baru bernarkotis ya. Baru udah itu kita diskusiin ke teman, kayak gini gak sih gitu kan. Jadi kayak seru untuk bergotong royong. Benar. Bagus banget ya kesimpulannya. Tapi kayaknya kurang gak sih kesimpulannya? Boleh, aku tambahin ya sedikit sedikit aja nih aku tambahin. Sama-sama belajar ya teman-teman. Mungkin yang dapat aku simpulkan dari obrolan kita hari ini tentang profil pelajar Pancasila adalah salah satu pembentukan dan peningkatan SDM di negeri kita Indonesia. Jadi untuk bisa mengikuti algoritma dunia tentang pendidikan, dengan adanya kurikulum Merdeka Belajar dan upaya dalam pembentukan karakter, yaitu profil pelajar Pancasila itu sangat hebat banget menurut aku. Terus kita bisa menetapkan tujuan, kayak fokusnya kepada apa, dan bisa menghadapi segala masalah dengan cepat dan benar gitu, Aisyah. Jadi ini tuh profil pelajar Pancasila dibentuk tuh menurut aku sangat membantu nggak sih? Membantu banget sih untuk Indonesia, untuk pelajar Indonesia. Aku yakin gitu ya, ketika kita mengimplementasikan ini secara benar dan baik, mungkin nggak ada lagi tuh yang masuk ideologi yang lain gitu. Maksudnya kayak pasti Pancasila tuh sangat kuat gitu di Indonesia. Jadi kita bisa mengedepankan barisan di generasi kita. Gitu. Jangan apalagi, sampai ideologi lain masuk. Iya, kayak zaman-zaman gitu kan, udah gitu. Pokoknya kalian harus belajar sejarah biar kalian bisa mengaitkan ini. Apa yang kita obrolin gitu. Mungkin anak-anak yang cinta sejarah mungkin tahu, meskipun kita IPA. Ya, kita IPA tapi cinta sejarah. Iya, kayak gitu. Cinta semua mata pelajaran enggak? Terharu. mungkin udah aja ya kali ya. Iya, mungkin untuk pembahasan kali ini kita cukupkan sampai sini. Kita pamit undur diri. Mohon maaf bila kekurangan informasi atau menurut kalian informasinya kurang, kita minta maaf. Karena kita juga sama-sama masih belajar. Ya udah. Terus saran dan koreksinya kita jangan lupa saran ya. Karena kita butuh banget ya saran itu. Kita berdiskusi lagi kembali nanti. Mungkin bakal ada lagi podcast sama bareng Kak Dinda dan Kak Aisyah gitu.
Mungkin kita penutupan lagi kayak pakai hello. Oke. Gimana ya penutupannya? Kita hello lagi aja ya, kayak 1, 2, 3. Hello. Ya. So, Science One Unlimited Learning. Bye-bye. Dadah. Oh, bye-bye. See you.